Mudah-mudahan semua yang hadir ini tidak dapat sebut satu persatu. Bapak anggota dewan, Bapak kepala daerah, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama ketika datang tadi dihapuskan dosa-dosanya. Baca sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Berapa ayat? 11 ayat ini kita baca pagi habis subuh, dibaca habis maghrib, dibaca pas mau tidur malam. Al-Fatihah sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah, diusapkan ke kepala, ke tangan, ke kaki, ke badan semuanya. Kalau kebetulan suaminya lagi sakit, terbaring di ruang ICU, nggak bisa baca lagi, maka dibacakan ke tangan ibu, ibu usapkan ke wajahnya sambil bisikkan, tenang ya mas, tenang, insya Allah nggak lama lagi malaikat maut udah dekat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu ini setan? Kalau yang datang itu pakai jubah putih, yang datang itu pakai jenggot putih, yang datang itu pakai rambut putih, datang tiba-tiba ke tempat kita berambut putih dan ada kerutan di keningnya, calon presiden. Kalau datang ke tempat kita berjubah putih, berjenggot putih, berambut putih, belum tentu Nabi. Ustaz Somad, tadi malam saya mimpi Nabi. Gimana kelihatannya? Jubahnya putih, jenggotnya putih, rambutnya putih semua. Itu drunken master. Makanya ngaji dengan para habaib. Kalau dengan habaib ngaji tentang sifat-sifat Nabi, akan dibacakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa nama kitabnya? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Abu Isa ibni Saurah At-Tirmidzi, muridnya Imam Al-Bukhari. Di sana akan disebutkan bahwa rambut dan jenggot Nabi yang putih nggak lebih dari 20 helai. Cuma 20 saja, yang lain daripada itu. Kenapa? Karena dia tidak terlalu banyak memikirkan dunia. Alhamdulillah kelihatan ibu-ibu di Banten nggak ada yang ubanan, ya kan? Karena ditutup semua. Nggak penting masalah uban nggak uban, yang penting sehat. Siapa yang punya uban yang nggak dicabut, maka nanti di akhirat rambut ubannya itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jadi ibu-ibu nggak usah ubannya dicabut. Alhamdulillah Pak Ustaz, uban saya nggak dicabut, terus digundul. Saya bingung, kenapa uban bisa jadi cahaya pada hari kiamat? Lalu setelah dibaca syarahnya, rupanya kalau orang punya uban, dia berkaca, dia langsung ingat orang yang punya uban, dia ingat dia sudah tua. Orang punya uban, dia ingat kematian sudah dekat. Karena mati sudah dekat, maka dia bertobat, maka dia sholat, maka dia beribadah, maka dia bersolawat.
akhirnya Allah berikan dia cahaya terang benderang. Itu makna penjelasan hadis tentang uban pada hari kiamat. Dari mana kita tahu orang ini benar? Apakah dia setan? Apakah dia malaikat? Apakah dia wali Allah? Bukan dari pakaiannya, bukan dari rambutnya, tapi dari pesannya. Kalau ada yang berpesan, nanti malam pas sedang zikir terdengar suara, banyak-banyak sholat sunat, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak berzikir. Baik apa enggak baik? Tapi kalau pesannya, semua dosamu sudah kuampunkan, kau tidak perlu lagi sholat, kau tidak perlu lagi zikir, karena kau sudah kuangkat jadi waliku, maka yakinlah bahwa yang berbisik itu adalah setan. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang ngaji, orang Banten ini ngaji, Banten ini negeri para ulama, pencinta para habaib, insya Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Betul, tidak ada yang bisa datang kemari menyesatkan kita. Betul. Maka ini mesti kita jaga. Siapapun yang membisikkan Imam Abdul Qadir Al-Jilani, ketika datang berbisik demikian, langsung dia bacakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia tahu bahwa ini bukan bisikan malaikat, ini bukan bisikan wali. Ustaz Somad wali, saya wali murid. Sifat wali, ala inna awliya Allah, wali-wali Allah. Apa sifatnya? La khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa sedih. Sultan Ageng Tirtayasa tidak takut melawan VOC Belanda. Akhirnya dia dipenjara, dilepas jabatan sultannya, dicopot dari rajanya, tidak lagi menjadi sultan. Di mata Belanda dia tidak sultan, tapi di hati orang Banten 330 tahun setelah meninggal Sultan Ageng Tirtayasa tetap sultan sampai hari kiamat. Belanda yang menangkapnya mana? Mati. Belanda yang memenjarakannya mana? Mati. Pengkhianat-pengkhianat. Bukan Belanda, kulitnya hitam seperti kita, hidungnya pesek seperti kita, tapi otaknya lebih Belanda daripada Belanda. Belanda yang mengkhianati Sultan Ageng Tirtayasa mati. Belanda mati. Pengkhianat mati. Sultan Ageng Tirtayasa syuhada, mulia sampai hari kiamat. Orang kaya mati. Pejabat-pejabat dan kuat-kuat banyak yang hadir. Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Orang baik mati, orang jahat mati, sama-sama. Bedanya apa? Orang baik di kuburnya dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur, amal mengalir. Apakah Bapak Ibu percaya orang di kubur itu hidup? Dari bunyinya kelihatannya nggak percaya. Ibu-ibu percaya orang di kubur itu hidup? Percaya? Pernah ngeliat? Tadi ketika kami datang, kami mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Mengucapkan salam itu pada orang hidup apa orang mati? Ada 3 salam. Salam yang pertama salam Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam imam nanti sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang jawab? Gak ada. Pernah ibu jawab? Pernah bapak jawab? Imam, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, ketika kita lewat di kubur,
Assalamualaikum ya Allah diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustaqdirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu salam ke pohon bunga, salam ke batu nisan, atau salam kepada orang meninggal? Salam ke orang meninggal. Itu menunjukkan orang meninggal itu hidup apa mati? Hidup. Mereka merasakan azab kubur dan nikmat kubur. Makanya sebelum salam kita katakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Minta selamat dari azab kubur. Semua yang hadir ini insya Allah selamat dari azab kubur. Nabi mengambil pelepah korma, fasyaqahu nisfain, dibelahnya jadi dua, summa gharasahu, ditancapkannya ke kubur. Kenapa engkau tanamkan pelepah korma di kubur ya Rasulullah? Kata Rasul, ini yang di dalam kubur kena azab. Kenapa dia diazab? Dia korupsi, dia makan haram, dia berzina, dia riba. Enggak, dosanya kecil. Apa dosanya? Kencing gak cebok. Bundaran awal merene bet. Lam yastanzih. Dalam riwayat lain, lam yastabri, kencing nggak menutup diri, pantang lihat tembok, kencing. Yang kedua, yamsi bin namimah, jalan ke sana kemari, ngomongin si A tentang si B, ngomong tentang si B. Belikan bawang, habis bawang, Yamsi bin namimah, si A curhat tentang si B, kecil si B itu datang si C ceritakan ke si A, berantem antara Ukraina dengan Putin, hancur semuanya. Yamsi bin namimah kena azab kubur. Alhamdulillah ibu bapak yang ada di Banten ini semuanya selamat dari azab kubur berkat doa-doa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat ini dengan dikirimkannya wali-walinya, dikirimkannya sultan-sultan yang adil. Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat seorang ulama wali Allah menjadi penasehat sultan, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dulu kalau disebut nama